Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bawaslu Pamekasan hentikan kasus dugaan bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Ini penyebabnya katanya begitu kan. Jadi sejak awal saya kaget begitu kan. Saya sejak awal tidak kaget sama sekali begitu. Karena sudah tahu bagaimana Bawaslu bertindak seperti itu begitu kan ya. Ujung-ujungnya sudah tahu begitu. Apalagi Bawaslu mengatakan mempelajari, menelusuri ya menelusuri, mengkaji begitu kan. Mengkaji, menelusuri begitu kan ya akan mempelajari ya kata-kata seperti itu sering diungkapkan oleh ya Bawaslu begitu dimanapun begitu kan, tapi pada endingnya sudah kelihatan, sudah bisa ketebak begitu kan, endingnya ya itu aja mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini orang-orang masyarakat Indonesia ternyata benar begitu bahwa endingnya Bawaslu seperti itu, memberikan gertakan biar seolah-olah mereka bekerja cerdas begitu kan ya, tapi ujung-ujungnya melempem begitu kan ya. Itu banyak begitu di situ begitu. Pada hakikatnya ini memang keputusan dari Bawaslu begitu kan. Bawaslu Pamekasan hentikan kasus dugaan bagi-bagi uang ya oleh Gus Miftah di situ. Lantas bagaimana ya komentar-komentar netizen di situ begitu. Jadi kalau Bawaslu hanya ecek-ecek saja begitu kan ya, ya bisa melempem di situ begitu. Coba tegas begitu kan ya. Sudah kelihatan mereka. Semoga Bawaslu segera jika memang yang dilakukannya itu salah, namun jika benar semoga sehat selalu katanya. Nggak kaget katanya begitu, nggak kaget ke sana ke sini begitu ya. Emang dari awal Bawaslu sudah seperti itu ya, takut sama tekanan dan Pak Lurah. Bahkan nyangka banget katanya pelanggaran demi pelanggaran, kalau pelakunya kubu anak lurah nggak akan diproses ya karena instrumen ini sudah jelas katanya begitu. Itu sudah komentar-komentar dari netizen. Katanya yang awal ada tindak pelanggaran ya yang awal begitu kan ya. Ini harus ditelusuri sana sini begitu. Ya, kita lihat yang dihadapi itu adalah Haji Her, pengusaha ya rokok terbesar katanya di Pulau Madura begitu kan ya. Terus kemudian ya Gus Miftah di situ sudah jelas-jelas mereka pendukung 02 begitu kan. Apa yang mau diperdebatkan? Selesai kok mereka begitu. Dalam artian bahwa begitu kalau Bawaslu-nya hanya ya itu aja, mana berani mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya setidaknya kan memberikan dampak ya, apakah ini pelanggaran atau tidak begitu kan. Kirain karena sudah terbagi mendapatkan dua adil dan profesional tanpa harus menduga-duga, ini bukan hal yang tidak terduga, melainkan sudah duga ya lolos. Apapun boleh buat para petahana dan pendukungnya. Saya kemarin juga membuat konten sebelumnya begitu kan ya, yang jelas-jelas sudah mengatakan bahwa ini ada pelanggaran dan sebagainya, tapi sekarang setelah ditelusuri katanya, setelah dikaji, setelah dipelajari ya kataan Bawaslu tidak ada ya unsur penyebab dari pelanggaran-pelanggaran itu begitu. Lantas bagaimana dengan kaos Prabowo ya, foto dua jari dan sebagainya begitu kan. Jadi kan biarlah rakyat Indonesia yang memahami itu begitu kan. Tapi tanda-tandanya selama ini kan sudah kelihatan sebenarnya begitu. Jadi bahwa Bawaslu itu ada Bawaslu dan ada tidak begitu, itu sama aja mereka begitu. Maka saya usul begitu, Bawaslu itu mending pusatkan jadi satu saja dengan pihak kepolisian begitu kan. Tidak ada Bawaslu begitu kan ya. Juga toh pada akhirnya itu aja begitu. Bawaslu Pamekasan hentikan kasus dugaan bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Ini penyebabnya katanya ya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan menghentikan penyelidikan kasus dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Gus Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah pada 28 Desember 2023. Penghentian penyelidikan itu karena tidak memenuhi unsur pidana, kata Ketua Bawaslu Pamekasan Suka Umbara Tirta ya Firdaus, dilansir dari Lama Antara. Yang menjelaskan unsur pidana yang dimaksud bagaimana tertuang dalam pasal 523 pasal ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut disebutkan setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kampanye, maka dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak ya 24 juta ya.
Jadi gimana begitu? Hasilnya gimana begitu kan? Endingnya gimana di situ begitu. Tapi pada kenyataannya orang akan melihat bagaimana kerjanya Bawaslu di situ begitu kan ya. Jangan-jangan Bawaslu-nya juga masuk angin di situ begitu. Bawaslu RI saja sudah tidak berkutik apalagi Bawaslu daerah begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Tidak efektif begitu kan ya. Bahkan hasil penyelidikan yang dilakukan tim Bawaslu Pamekasan menyebutkan bahwa uang yang dibagikan merupakan uang pribadi pengusaha tembakau Haji Her. Ya, Gus Miftah sambung dia hanya membagikan saja atas permintaan pengusaha tembakau tersebut dan tidak ada hubungannya dengan dukungan pada salah satu pasangan calon. Karena itu Bawaslu Pamekasan memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Aksi berbagi uang ya dari penceramah juga pemimpin Pondok Pesantren Ora Aji ya Sleman Yogyakarta itu viral karena yang bersangkutan memang dikenal sebagai pendukung salah satu pasangan calon ya wakil presiden dari dan pemilu di 2024. Dalam video berdurasi 1 menit 29 detik yang marak ya beredar di media sosial itu, Gus Miftah nampak membagi-bagikan uang kepada masyarakat 100 ribuan yang mengantri di sebuah ruangan. Satu persatu warga yang kebanyakan perempuan maju dan langsung menerima uang sambil mencium tangan sang penceramah itu. Bahkan ya nomor dua katanya begitu ya. Nomor dua. Demikian teriakan yang terdengar dalam suara video itu. Lalu ya kamera menyorot ke kerumunan warga di bagian belakang yang juga antri memperlihatkan seseorang yang menggunakan baju hitam bergambar capres nomor urut 2. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Ini kan uangnya Haji Her, uang pribadinya oke tidak menjadi masalah. Karena Haji Her kan juga menjadi pendukung 02 di situ begitu kan. Jadi saya kira kalau kita telusuri sama-sama pendukung 02 ya gimana kecuali Haji Her netral begitu kan. Kecuali Haji Her netral di situ. Kalau tidak netral sama-sama mendukung kedua itu kan walaupun muncul pribadi mereka sendiri begitu kan. Tetapi secara secara logika begitu kan ya bukan tidak mungkin ya untuk sambil bagi-bagi uang, sambil promosikan 02 dan bahkan kaos-kaos yang kemudian muncul di situ begitu kan. Itu harus ditelusuri sebenarnya begitu kan. Jadi artinya sekarang ini saya lihat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu agak-agak aneh begitu kan. Tapi kami tidak kaget. Sudah sering seperti itu begitu. Video bagi-bagi Gus Miftah di kantor perusahaan rokok Bawang ya Mas milik Haji Her itu ya beredar sejak 28 Desember 2023. Bahkan ya dalam video Gus Miftah menjelaskan bahwa kedatangan ke Pamekasan tidak dalam rangka kampanye, tetapi karena memenuhi undangan Khairul Umam yang merupakan pengusaha tembakau dan sekaligus ya ketua paguyuban pelapor ya petani dan pedagang tembakau se-Madura di Jalan Raya Pasar Bulumbungan. Ini sudah jelas begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya agak-agak gimana begitu kan? Bahkan ya pernyataan Gus Miftah ini berbeda dengan yang disampaikan Haji Her saat diperiksa Bawaslu Pamekasan. Dia menyebutkan kedatangan penceramah kondang itu hanya sekedar ngopi dan silaturahmi dan tidak ada kegiatan pengajian. Ya bolak-balik diklarifikasi salah ya. Bolak-balik klarifikasi ini membenarkan sana sini salah begitu. Tapi ujung-ujungnya kita tahu bagaimana kapasitas sebagai seorang Bawaslu ya. Kapasitas sebagai seorang Bawaslu sudah tahu. Masyarakat Indonesia sudah tahu begitu kan ya dari dulu memang. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.